Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Dan kali ini kita masih membahas ya soal tentang peluang suatu kejadian. Baik, kita akan membahas nomor 1 ya. Di sini diketahui pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya. Yang pertama mata dadu prima ganjil, sampai di sini mata dadu faktor dari 4. Baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa untuk menentukan peluang suatu kejadian ya, maka ini adalah rumusnya ya, bahwa peluang suatu kejadian atau kita nyatakan dengan P dalam kurung A itu sama dengan perbandingan banyak kejadian yang dimaksud ya, dinyatakan dengan N dalam kurung A dengan N dalam kurung S ya, dengan banyak kejadian yang mungkin ya. Jadi sekali lagi, peluang suatu kejadian merupakan perbandingan dari banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin ya, atau dinyatakan dengan di sini banyak titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Nah, sekarang pada pelemparan sebuah dadu kita tahu bahwa kejadian yang mungkinnya atau ruang sampelnya atau banyak kejadian yang mungkinnya ya ada 6, yaitu apa saja? Bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, 3 ya, mata dadu 4, mata dadu 5 sampai mata dadu 6 ya. Jadi selain ini maka tidak mungkin ya. Baik, berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa banyak kejadian yang mungkinnya atau banyak ruang sampelnya adalah 6. Bisa nyatakan di sini yang pertama, peluang mata dadu prima genap, prima ganjil ya. Berarti kita tahu prima ganjil terdiri dari berapa aja? Ya, 3, 5 ya. Nah, jadi kita lihat yang bilangan di sini mana yang prima ganjil. Oh, berarti 3, 5. Banyaknya ada berapa? Ada 2. Berarti banyak kejadian yang dimaksudnya ada 2. Tadi banyak kejadian yang mungkinnya ada 6 ya, atau banyak titik sampelnya ada 2, banyak ruang sampelnya ada 6. Nah, ini kita harus sederhanakan menjadi 1/3. Oke, selanjutnya adalah mata dadu kelipatan 2. Oke, dari sini yang kelipatan 2 terdiri dari berapa? 2, 4, 6 ya. Oke, jadi mata dadu kelipatan 2 terdiri dari 2, 4, 6. Nah, ini banyaknya ada berapa? 3, berarti 3/6 atau 1/2. Selanjutnya lagi, peluang munculnya mata dadu kurang dari 5. Iya, jadi kita lihat di sini yang kurang dari 5 terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini adalah mata dadu kurang dari 5 ya. Jadi ada 4. Nah, ini adalah banyak titik sampelnya atau banyak kejadian yang dimaksudnya ada 4 per banyak kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya tadi ada 6 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Oke, selanjutnya lagi adalah mata dadu faktor dari 4 ya. Oke, jadi kita tahu faktor dari 4 ya, yaitu 1, 2, 4 ya. Berarti ada 3 ya titik sampelnya. Berarti kita nyatakan 3/6 atau 1/2. Baik, ini adalah penjelasan untuk nomor 1 dan kita akan lanjutkan nomor 2 ya. Ya, untuk nomor 2 ya, di sini kalian diminta buatlah dengan menggunakan segitiga Pascal untuk percobaan pelemparan 5 mata uang logam. Ya, jadi untuk pelemparan 5 mata uang logam kita bisa nyatakan dengan segitiga Pascal ya, yang lebih mudah.
Oke, kita mulai dari satu mata uang logam dengan menggunakan angka seperti ini 11 ya. Kemudian untuk dua mata uang logam ini kita tinggal jumlahkan 1 tambah 1 2. Jangan lupa depan dan belakang ditambah 1 atau dituliskan angka 1 ya. Oke, ini dua mata uang logam. Kalau 3 tambahkan lagi ke bawah. Nah ya, caranya ya dengan menjumlahkan dua angka di ya. Jadi ini 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Nah jangan lupa depan dan belakang dikasih angka 1. Oke, ini 3 mata uang logam. Kita lanjutkan lagi dengan 4 ya. Ini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Jangan lupa depan belakang kita tambahkan angka 1. Oke, berarti satu lagi ya, karena di sini diminta 5 mata uang logam. Kita jumlahkan lagi, ini berarti 5, ini 10. Oke, ini 10 dan ini 5 ya. Kemudian kita tambahkan angka 1 di depan dan di belakang ya. Jadi ini adalah 5 mata uang logam ya, terdiri angkanya 1 5 10 10 5 1 ya. Jadi kalau ditanya banyak kejadian yang mungkin ya, atau ruang sampelnya ya, ini tiga kita jumlahkan ya. 1 tambah 5 6 tambah 10 16 tambah 10 26 tambah 5 31 tambah 1 32. Nah ini ya 32, atau boleh kamu menyatakan dengan 2 pangkat n. Nah ya, n nya itu ya banyak mata uang logam ya, karena di sini mata uang logamnya ada 5, berarti 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 berarti 32 ya. Oke, kemudian angka-angka ini untuk apa? Ya, angka-angka ini nanti kita gunakan untuk menentukan titik sampelnya ya. Dimana titik sampelnya itu yang ini pertama adalah sebagai 5 angka. Nah, kemudian kita turunkan sebelum 5 berarti 4 ya. 4 angka. Nah, 4 angka berarti satunya yang gambar ya. Jadi turun lagi ya, sebelum 4 berarti 3 angka. Nah berarti ini baru 3, berarti duanya yang gambar. Turun lagi ya, sebelum 3 berarti 2 ya, berarti 2 angka. Nah supaya 5 berarti di sini 3 gambar. Oke, turun lagi sebelum 2 berarti 1 ya, 1 angka. Nah 4-nya yang gambar. Oke, turun lagi berarti 0 nggak dimasuk, berarti langsung 5 gambar. Nah gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa titik sampel dari 5 angka ya 1 ya, kita lihat angkanya. Berapa titik sampel dari 4 angka 1 gambar, berarti 5. Berapa titik sampel dari 3 angka 2 gambar, berarti 10, dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita pakai untuk pelemparan 5 mata uang logam ya. Jadi kalau misalkan ini 6 mata uang logam ya kita buat lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Ya, ini soal nomor 3. Nah ini kaitannya dari soal nomor 2 ya. Tentukan peluang munculnya 5 angka dan seterusnya. Nah ini sudah ibu buat di sini, maaf. Nah ini tadi yang kita pakai ini ya, 1 5 10 10 5 1 ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Berapa peluang munculnya 5 angka? 5 angka. Kita lihat ya, di sini titik sampelnya 5 angka ada berapa? 1 ya. Berarti 1 per 32. Nah tadi ruang sampelnya atau banyak kejadian yang dimaksudnya ada 32 ya. Oke, jadi inilah peluang 5 angka. Berikutnya yang kedua, ditanya peluang munculnya 2 angka 3 gambar. Kita lihat. Nah ini ya, 2 angka 3 gambar, berarti ada 10 titik sampelnya. Nah ruang sampelnya peluangnya sendiri adalah ya tadi banyaknya titik sampel, berarti 10 dibagi banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian yang dimaksud, yaitu ada 32.
Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 5/16 ya, kita bagi 2. Selanjutnya, peluang munculnya 4 angka 1 gambar. Kita lihat, nah ini 4 angka 1 gambar, di atas angkanya 5. Nah, ini berarti banyak titik sampelnya ada 5 ya. Oke, berarti peluangnya adalah 5/32. Oke, selanjutnya paling banyak 3 gambar. Oke, kalau paling banyak 3 gambar berarti kurang dari 3 ya. Nah, jadi ini nggak termasuk nih karena lebih dari 3 nih. Ini 4 gambar, ini 5 gambar. Nah, ini termasuk berarti ya, karena paling banyak 3 gambar, berarti 2 angka 3 gambar, 3 angka 2 gambar, 4 angka 1 gambar. Nah, ini tidak termasuk ya, karena tidak ada gambarnya. Baik, berarti kita hitung angkanya berapa aja. Ada 5, 10, 10 ya, berarti ada 25. Jadi 25/32. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kalau ditanya lagi paling sedikit 4 angka. Kalau paling sedikit 4 angka berarti ya yang 5 angka tidak termasuk ya. Oh, maaf, yang 3 angka tidak termasuk ya. Oke, kita lihat mana yang nggak termasuk. Ini 5 gambar tidak termasuk. Kemudian ini 1 angka ya. Ini kurang dari 4, berarti nggak termasuk. Ini juga kurang dari 4 angka, ini juga kurang dari 4 angka. Jadi ini yang termasuk ya. Ini 4 angka 1 gambar. Ini apa? 5 angka ya, jadi ini termasuk. Oke, kita lihat angkanya adalah 1 dan 5. Nah, berarti kalau dijumlahkan 6 ya. Oke, jadi berarti peluangnya adalah berapa? 6/32. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 2 jadi berapa? 3/16. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Untuk soal nomor 3. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Pada pelemparan 2 mata dadu sekaligus, tentukan peluang munculnya ini ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah tabelnya untuk memudahkan ya. Jadi kalau ada 2 dadu, berarti di sini dadu pertama terdiri dari 1 sampai 6, mata dadu kedua juga sama ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini banyak ruang sampelnya atau banyak kejadian yang mungkinnya adalah 36 ya. Jadi di sini 6 kali 6, 36 ya. Nah, ini banyak ruang sampelnya. Oke, nah sekarang yang ditanya yang pertama adalah peluang kedua mata dadu ganjil. Jadi kedua mata dadu adalah ganjil. Nah, berarti ini yang kita pakai ini baris ini ya, baris 1, baris 3, baris 5 ya. Nah, baris 2, 4, 6 enggak. Kenapa? Karena di sini mata dadu pertamanya genap. Oke, jadi kita cari yang keduanya ganjil. Nah, ini ya, ini 1, 1, keduanya ganjil, ini 1, 3 juga ganjil, ini 1, 5 juga ganjil. Ini 3, 1, keduanya ganjil, 3, 3 juga, 3, 5 juga. Kemudian 5, 1 juga, 5, 3 dan 5, 5. Oke, jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. Berarti 9 titik sampelnya atau kejadian yang dimaksudnya dibagi banyak ruang sampelnya atau kejadian yang mungkinnya, yaitu ada 36. Jadi 9/36 kalau disederhanakan menjadi 1/4. Oke, berikutnya mata dadu prima pertama, mata dadu pertama bilangan genap, mata dadu kedua bilangan prima genap. Baik, berarti ini kita tidak pakai baris 1 ya, karena bilangan pertamanya ganjil. Ini juga 3, 5. Nah, ini yang kita pakai ya, 2, baris 2 maksudnya, baris 2, baris 4 dan baris 6, karena ini bilangan pertamanya genap. Nah, tinggal kita lingkari yang
mata dadu keduanya prima genap. Oke, prima genap berarti hanya 2 ya. Nah, ini 2 ya. Di sini bilangan pertamanya genap, bilangan keduanya prima genap. Ini juga sama. Oke. Jadi jawabannya adalah peluangnya 3/36 ya. 3 itu tadi titik sampelnya ini ada 3 dan tadi ada 36 ya. Jadi kalau disederhanakan 1/12. Berikutnya, kedua mata dadu berjumlah 8. Kita cari yang berjumlah 8. Nah, ini berjumlah 8. 26, 35, 44, 53, 62 ya. Jadi ini kalau dijumlahkan kedua dadu berjumlah 8. 2 tambah 6 8, 3 tambah 5 8, 4 tambah 4 8 dan seterusnya. Oke, jadi ada 6 ya. Ya, jadi kita bisa nyatakan di sini peluangnya adalah 6 ya, karena tadi titik sampelnya ada 6/36. Oke, jadi kalau disederhanakan adalah 1/6. Lanjut. Yang keempat, kedua dadu berjumlah lebih dari 7. Oke, lebih dari 7 berarti berapa aja? 8, 9, 11, 12 ya. Nah, di sini sampai 12 kalau dijumlah nih, nggak mungkin lebih dari 12. Oke, kalau kita lingkarin ada di sini nih. Nah, di sini nih berjumlah lebih dari 12. Jadi ini 66, 12, 56 sama 65, 11 kalau dijumlahkan. Ini 46, 55 sama 64 kalau dijumlahkan 10. Ini 36, 45, 54 sama 63 kalau dijumlahkan 9, dan yang tadi dijumlahkan 8 ya. Nah, ini adalah mata dadu yang berjumlah lebih dari 7. Oke, kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini banyak titik sampelnya ada 15 ya. Nah, peluangnya sendiri berarti 15 per seluruhnya tadi kejadian yang mungkinnya ya. Oke, kita sederhanakan menjadi berapa? Dibagi 3. Ya, jadi 5/12. Oke, anak-anak, mudah-mudahan paham ya untuk nomor 4 ini. Kita lanjut lagi nomor 5. Nah, ini nomor 5. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang logam, tentukan peluang munculnya ya. Nah, mulai dari mata dadu bernomor ganjil dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu di sini tabelnya ya. Jadi tabelnya terdiri dari dadu ya, yaitu 1 sampai 6, kemudian koin atau uang logamnya terdiri dari gambar atau angka ya. Nah, jadi ini G1 berarti gambar dan dadunya 1. A3 misalkan ya, mata uang logamnya A, dadunya 3. Baik, jadi kalau kita hitung S-nya atau banyak kejadian yang mungkinnya atau ruang sampelnya ada 12 ya. Nah, ini kita hitungnya gini aja nih, ke kanan 2, ke bawah ke kanan 6, ke bawah 2, berarti 6 kali 2 berarti 12. Oke, ini banyak kejadian yang mungkinnya atau ruang sampelnya. Karena kita hitung ya, berapa peluang munculnya mata dadu bernomor ganjil. Oke, bernomor ganjil berarti ya terdiri dari nih ya, G1, A1, G3, A3, G5, A5 ya. Nah, jadi untuk koinnya tidak ditentukan, berarti boleh gambar, boleh angka ya. Baik, berarti titik sampelnya ada berapa? Ada 6. Nah, berarti 6/12 ya, per ruang sampelnya tadi ada 12 ya. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 1/2. Oke, selanjutnya peluang munculnya angka. Nah, berarti yang kita lihat hanya di baris ini, yang di baris angka ya. Yang di baris angka ya. Berarti ada berapa nih? Ada 6, bisa A1, A2, A3, A4, A5, A6. Berarti ada 6 titik sampelnya. Berarti peluangnya sendiri adalah 6/12, berarti 1/2.
Selanjutnya yang ketiga, gambar dan mata dadu prima ganjil. Berarti yang kita lihat yang di sini ya, yang di baris gambar. Ya. Nah, kemudian kita lihat dadunya merupakan prima ganjil. Berarti yang mana aja? Bisa G3, bisa G5. Nah, jadi primanya yang ganjil ya. Nah, kenapa G2 nggak termasuk? Ya karena dia bukan prima ganjil. Ya. Berarti ada berapa nih? G5, ada 2 titik sampelnya. Nah, jadi ruang sampelnya sendiri berarti 2/12 ya, atau 1/6. Oke, yang terakhir, tentukan angka dan mata dadu lebih dari 2. Nah, kita lihat lagi yang ini ya, yang baris angka ya, dimana dadunya adalah lebih dari 2. Lebih dari 2 berapa aja? 3, yang ini ya, 4, 5, 6. Nah, ini adalah kejadian angka dan mata dadunya adalah ya lebih dari lebih dari 2 ya. Jadi di sini titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Jadi berarti peluangnya adalah 4/12 ya, atau 1/3. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ibu ya tentang soal-soal yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.